wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Beling Tengah, yang saya hormati Ibu Sri Erniwati Hussein, Sarjana Pendidikan selaku calon guru penggerak Angkatan 9 yang akan mengadakan diseminasi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf administrasi sekolah yang berkenan hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan berbagai nikmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan, sehingga kita masih bisa bersama-sama dalam rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif pada siang hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya akan membacakan susunan acara diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Beling Tengah. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga diseminasi budaya positif, keempat diskusi atau tanya jawab, dan terakhir penutup. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Beling Tengah yang merupakan rangkaian dari kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 calon guru penggerak di SMP Negeri 1 Beling Tengah, saya nyatakan dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah. Kepada Bapak dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ibu calon guru penggerak, Bapak Ibu guru dan tenaga administrasi sekolah yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan untuk Allah Subhanahu wa taala karena di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan salah satu nikmat yang luar biasa besar, yaitu nikmat sehat. Sehingga dengan nikmat itu hari ini kita masih bisa dan mampu melaksanakan aktivitas kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memurahkan kepada kita nikmat ini, dan sebagai hamba Allah yang baik, marilah terus kita syukuri nikmat ini dengan cara melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan bersabar dalam menjauhi semua larangannya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang sudah kita kerjakan di sekolah kita ini. Yang pertama, sebagai kepala sekolah saya sering mengingatkan kepada kita semua untuk terus memperbaharui cara berpikir kita terkait bagaimana mendidik anak kita. Saya terus memberikan Bapak Ibu semangat dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai dewan guru. Nah, dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada semua dewan guru yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang sudah mengajar tepat waktu datangnya, pulangnya juga datang selesai dengan tepat waktu. Kepada semua tenaga administrasi sekolah yang sudah bekerja, yang sudah datang tepat waktu, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas upaya dan dedikasi Bapak Ibu sekalian. Dari semua yang Bapak Ibu sudah kerjakan, saya mengajak untuk terus melihat diri kita sendiri sejauh mana capaian sebagai seorang guru, apa yang sudah dikerjakan, dan apa kekurangan-kekurangan yang dirasakan selama melaksanakan tugas-tugas sebagai dewan guru.
Bapak Ibu, kita tidak punya pilihan lain selain bersemangat mengajar, bersemangat merefleksi apa yang sudah kita kerjakan. Saya sering mengingatkan kepada Bapak Ibu semua bahwa tugas terbesar kita sebagai guru itu bukan mengajar. Sekali lagi saya ingatkan, bukan mengajar, tapi yang paling besar tugas kita adalah membimbing, mengarahkan, memotivasi anak-anak kita. Ya, jadi kalau cuma mengajar, Bapak Ibu, saya bisa sampaikan, mungkin kalau cuma mengajar, kalau saya pribadi kadang-kadang saya berpikir rasa-rasanya ini negara rugi membayar saya kalau cuma mengajar. Karena kalau cuma mengajar, Bapak Ibu lebih pintar itu kayak Google, guru les, dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau membimbing itu nggak dimiliki oleh guru privat. Bagaimana guru menjadi contoh itu ada di guru privat, di guru-guru lain, ya. Tapi kita ini yang paling besar porsinya adalah membimbing mereka. Makanya Bapak Ibu kalau tidak ada jam terus meninggalkan ruangan kelas atau ruangan dewan guru, ini juga bukan tepat, bukan pilihan yang tepat. Kalau saya belum ada jam jadi saya keluar dulu, itu saya kira bukan pilihan yang tepat. Berarti Bapak Ibu berpikiran kalau cuma ada jam baru di dalam sekolah, itu cara berpikir Bapak Ibu bisa menjadi guru les kayak gitu. Jadi datang ada jam terus ngajar. Terus kalau anak misalkan perwalian tiba-tiba berkelahi atau ada yang ditegur atau kadang-kadang ada yang lewat aja langsung enak, ini bagus sekali penampilannya, itu sudah luar biasa, ya, sudah luar biasa pekerjaan karena itu bagian dari memotivasi anak dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi saya ingatkan, tugas terbesar kita itu di situ, Bapak Ibu sekalian, membimbingnya, mengarahkan, memberi mereka semangat, bercerita dengan mereka lewat mintanya saja itu sudah luar biasa. Tapi kalau Bapak Ibu cuma datang langsung jamnya datang langsung ke kelas, setelah itu keluar, dan setelah itu Bapak Ibu mungkin kembali ke mes kembali atau ke rumahnya, waduh ini kayaknya kurang tepat. Ya, saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu dalam tugas-tugas kita, kalau Bapak Ibu baca di yang diserahkan sudah sebagai guru, baik itu undang-undang guru dan dosen atau beban mengajar kita itu saya kira banyak sekali ya. Mengajar itu cuma satu dari sekian banyak tugas-tugas pokok kita. Itu besarnya harapan negara kita semua, orang tua, untuk membimbing anak-anak kita. Saya kira itu yang paling Bapak Ibu harus tanamkan dalam dalam mengajar kepada anak kita di situ. Ya. Teman-teman yang sudah senior memberi contoh, yang masih baru mau menginjakkan kaki belajar dari yang sudah senior, dan yang teman-teman awal juga belajar dari yang sudah yang sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua di sekolah ini harus seterbuka mungkin cara berpikir kita. Kepada guru dinasihati oleh temannya, responnya adalah harusnya berbahagia dan bergembira. Kalau ada guru honor dinasihati oleh teman-temannya juga harus berbahagia dan bergembira. Atau guru senior disampaikan atau dinasihati oleh guru junior juga harus bergembira. Itu Bapak Ibu sekalian, saya kira yang harus kita lakukan. Terus merasa bahwa apa yang kita kerjakan ini selalu kurang kayak gitu. Jadi kenapa Bapak Ibu saya sering bilang ini jam pertama siapa yang punya belum ada
itu bukan hal yang luar biasa sebenarnya, itu cuma SPM, itu standar pelayanan minimal, cuma standar itu, bukan luar biasa itu, jadi itu kategori standar. Kita bilang yang pertama siapa yang belum datang itu standar, ya. Bukan mutu itu, bukan, karena memang kita ini melaksanakan tugas standarnya saja itu belum naik sedikit ya. Belum naik, jadi baru pada posisi standar bahwa setiap kita guru sama dengan murid itu datang teolog itu standar, guru juga datang teolog itu standar, masih standar. Kalau istilahnya standar pelayanan minimal. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Sekali lagi, di sekolah kita ini alhamdulillah sudah ada ibu dua ya yang menjadi guru penggerak. Sebentar lagi ada dua, insya Allah sebentar lagi melaksanakan secara kita juga punya pengajar praktis juga ada dua saya itu saya kira kita tidak kurang lah kalau dari sisi kalau di sisi label kayak gitu, jadi tinggal di sisi substansi, ya kan, di sisi intinya. Jadi itu perkara itu kan seperti saya sering bilang itu label kayak gitu. Untuk guru itu juga label. Jadi yang paling penting dari itu adalah pekerjaannya. Jadi, guru honor itu label aja, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang intinya bukan di situ, intinya di apa yang dia kerjakan. Makanya Bapak Ibu, kita ini bukan tergantung posisi, tapi tergantung peran. Jadi, ada yang bilang, oh ini bawahan, ini pimpinan, bukan. Tergantung di peran Bapak Ibu. Dia pegawai paling rendah di kantor itu misalkan, tapi dia punya peran luar biasa, dia lebih mulia daripada misalkan pimpinannya tapi perannya tidak terlalu signifikan. Jadi itu sekali lagi nanti sama-sama kita dengarkan hal-hal yang sudah disampaikan, budaya positif. Ini saya kira bagus untuk membangun budaya positif di sekolah. Dan saya harus sampaikan kepada kita mulai dari saya dulu lah, mulai dari saya, dari sebagai pimpinan. Setelah itu dimulai dari Bapak Ibu. Setelah itu kita mengharapkan perubahan pada anak, kayak gitu. Jadi kalau Bapak Ibu saya sudah datang disiplin, upacara bendera hadir terus, tepat waktu, nanti Bapak Ibu juga ikut, nanti anak-anak kita juga, insya Allah kita harapkan seperti itu. Jadi saya kira kita mulai dari diri kita untuk menanamkan budaya yang baik itu untuk nanti insya Allah ketika kita sudah melakukan, kita bisa mengharapkan perubahan kayak gitu. Tapi kalau kita belum bisa melakukan, kita seperti mengharap perubahan bagaimana itu? Kalau kita juga belum bisa merubah cara berpikir dan keberpihakan kita pada setiap aktivitas, maka saya kira belum bisa kita mengharapkan perubahan ke anak-anak. Begitu. Jadi mari setiap itu kita mulai dari diri kita semua agar apa yang kita harapkan dari setiap perubahan itu insya Allah bisa terjadi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi, selamat. Kita nanti akan berdiskusi. Demikian, bila itu berbayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian arahan sekaligus evaluasi bagi kita semua dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi anak-anak kita. Semoga kedepannya kita menjadi guru yang semakin baik dengan terus belajar dan upgrade kompetensi diri kita. Kepada Bapak Kepala Sekolah disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya mempersilakan kepada Ibu Sri Erniwati Husein, Sarjana Pendidikan, untuk menyampaikan diseminasi budaya positif. Kalau tidak salah ini dalam paket modul 1 di modul 1.4
pada program pendidikan guru penggerak. Kepada Ibu dengan hormat disilakan. Ya, jadi saya berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Beling Tengah, yang terhormat Ibu Wakil Kepala SMP Negeri 1 Beling Tengah, yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru dan staf tata usaha SMP Negeri 1 Beling Tengah yang telah berkesempatan hadir pada kegiatan diseminasi budaya positif saya pada siang hari ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya sehingga pada hari ini Sabtu 21 Oktober 2023 kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga bisa melaksanakan satu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Semoga kegiatan ini dapat membangun budaya-budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan berisi arahan dan motivasi kepada saya pribadi dan kepada rekan-rekan sekalian. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu Guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung, mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Ya, jadi pada kegiatan pendidikan guru penggerak Angkatan 9 yang sedang saya jalani sekarang, saya sudah melewati 3 modul dan sekarang saya berada pada modul yang keempat tentang budaya positif. Pada modul ini adapun materi atau konsep yang saya dapatkan, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini. Jadi dari modul 1, 2, dan 3 itu di modul 4 ini yang paling berat untuk saya sekarang sementara jalani, karena di sini banyak sekali tugas dan banyak sekali LMS yang harus kami kerjakan. Tujuan dalam tindakan nyata budaya positif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya visi sekolah melalui penerapan budaya positif. Yang kedua, terbentuknya karakter disiplin yang kuat. Yang ketiga, menumbuhkan dan menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Keempat, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kelima, menguatkan peran sebagai guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin positif pada siswa. Yang keenam, untuk mengetahui sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan dan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan, maka tolak ukur yang digunakan adalah sebagai berikut. Pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada di kelas. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Yang ketiga, minimal 75% peserta didik sudah menunjukkan menguatnya karakter positif seperti religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang ketiga, membudayakan 5S,
Berikutnya, munculnya karakter berbudaya nalar kritis pada proses pembelajaran yang terlihat dari keaktifan peserta. Yang ke peserta dalam bertanya, berpendapat, berargumen, dan menjawab pertanyaan dari guru. Yang kelima, ini sudah tutup. Itu kan sudah diundang. Hasil diundang. Ini yang kelima, pembentukan keyakinan kelas beserta peserta didik dan wali kelas. Proses kegiatan yang dilakukan secara kolaborasi dan sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat serta hasil pengumpulan. Jadi ini ada tagihan, saya harus mendokumentasikan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu wali kelas bersama siswanya atau peserta didiknya di dalam kelas. Kita ke materi yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dilakukan dengan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Tujuan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dengan yang tidak berprestasi. Tantangan pada penerapan pembelajaran berdiferensiasi adalah faktor waktu, tekanan tinggi, dan biaya yang tinggi. Jadi ini pembelajaran di guru penggerak yang saya dapatkan ini, yaitu adanya pembelajaran berdiferensiasi. Jadi siswa kita itu tidak melihat semua siswa itu sama, ya. Tapi kita melihat bahwa siswa itu sebagai individu-individu yang berbeda dengan potensi-potensi yang berbeda. Jadi kita tidak bisa menyamakan siswa semuanya itu di dalam kelas. Sama juga dengan ketika kita membentuk kelompok, ya, sebaiknya kita membedakan antara kelompok dengan yang siswa yang dengan tingkat pemahaman yang tinggi dengan siswa yang tingkat pemahamannya rendah, di mana kalau kita menggolongkan mereka seperti itu, maka sebentar ketika pembelajaran kita lebih fokus untuk menuntun pada kelompok yang pemahaman rendah itu. Kemudian misalnya pada penampilan presentasi, misalnya ada kita kelompokkan, ada belajar kelompok atau apa, itu kalau mereka itu biasanya dikasih satu kelompok dengan yang pintar, ini yang merasa rendah ini selalu di dalam kelas hanya mengharapkan ini yang pintar ini itu saja terus yang menjawab, yang bekerja, mereka cuma ikut itu. Tapi kalau mereka dikelompokkan sendiri, kemudian kita ada pembimbingan yang kita lakukan terhadap kelompok mereka, mereka itu dengan sendirinya akan bisa, ya, akan bisa belajar sesuai dengan tuntutan atau bimbingan yang kita berikan kepada mereka. Itu yang saya pahami dari pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian materi yang kedua, ini adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah disiplin yang berasal dari dalam diri sendiri, yang disebabkan karena rasa tanggung jawab untuk melaksanakan sesuai hati nurani, tanpa paksaan atau karena ingin dihargai oleh siapapun. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik.
Jadi disiplin ini banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman bagi yang melanggarnya. Jadi diharapkan kalau kita menerapkan disiplin positif ini di sekolah, itu siswa memang motivasinya berada dari dalam siswa itu sendiri, bukan karena dia takut dihukum atau karena dia ingin mendapatkan penghargaan. Jadi dia melakukan disiplin itu bukan karena dua hal itu tadi, tetapi dia melakukan itu dengan penuh kesadaran. Itu yang diharapkan dari penerapan disiplin positif ini. Kemudian konsep berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Berdasarkan teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia memiliki tujuan. Dalam ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Terkadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa sedang memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Ini kebutuhan survival ya. Itu makan, kemudian pakaian, ya. Kemudian tempat tinggal, ini kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau pengakuan. Yang keempat, kebutuhan kebebasan. Dan yang kelima, kebutuhan kesenangan. Ini yang harus kita pahami dari siswa kita jika kita melihat ada perlakuan yang kurang baik dari mereka. Seharusnya kita bisa memahami ya bahwa mungkin mereka sedang ingin mendapatkan salah satu dari kebutuhan-kebutuhan yang ada ini. Ya, mungkin mereka tidak dapatkan di rumah, jadi mungkin di sekolah itu mereka berharap seperti itu. Kemudian motivasi perilaku manusia. Menurut Dan Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi itu kita sebagai manusia berperilaku ya, ini karena 3 hal ini tadi ya. Yang pertama, kita melakukan sesuatu itu mungkin karena kita menghindari ketidaknyamanan atau kita menghindari hukuman. Yang kedua, kita ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Misalnya kita datang di sekolah pagi-pagi ya, karena kita ingin dinilai oleh kepala sekolah sebagai guru yang rajin, misalnya seperti itu. Jadi baru kemudian yang ketiga, kita ingin menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif ini, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka memang ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Ini. Jadi kita menerapkan disiplin positif di sekolah, yang kemudian disiplin positif itu berkembang menjadi budaya positif bagi peserta didik kita. Itu kita harapkan mereka tidak melakukan sesuatu itu cuma lantaran kita takut dihukum, ya.
cuma lantaran angkat itu sampah, oh tidak, sama terikut cubit. Jadi yang kita lakukan bukan itu sebenarnya, tapi yang kita harapkan bahwa mereka mengangkat sampah itu ada dari dalam diri mereka itu sendiri. Karena kalau berdasarkan hukuman atau penghargaan, sebentar kalau sudah ada orang, dong sudah lakukan lagi. Itu maksudnya. Jadi yang diharapkan adalah yang ketiga itu tadi. Selanjutnya 5 posisi kontrol. Sebagai guru, ini kita bersikap, ya, kadang-kadang kita tidak sadari bahwa kita sebenarnya sudah seperti apa. Kita menjadi guru yang bagaimana, ya. Menurut dosen, terdapat 5 posisi kontrol yang diterapkan sebagai seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah yang pertama, guru sebagai penghukum. Yang ini maksudnya seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang biasanya dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, atau menyindir. Dampak dari posisi kontrol guru sebagai penghukum ini kepada murid yaitu adanya perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Ini. Jadi kalau kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Ya. Ini terkadang juga kita sering begitu. Pembuat merasa bersalah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang biasa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam pada murid. Dampak dari murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Ini. Kemudian yang ketiga, guru sebagai teman. Guru pada posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung dan tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Ini guru sebagai teman. Jadi ini saya merasa sekarang saya biasa juga melakukan posisi sebagai teman. Itu. Jadi biasanya di dalam kelas kalau ada siswa yang tidak melakukan tugas, saya menempatkan diri sebagai teman dengan cara bercanda dengan mereka. Harapannya itu adalah mereka mengerjakan tugas itu, tapi ternyata ini posisi ini membuat mereka ketergantungan. Kalau saya tidak dekati mereka dengan pendekatan seperti itu, ternyata mereka tidak melaksanakan tugas. Ini yang posisi sebagai teman. Keempat, sebagai pemantau. Guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang biasa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung dan mengukur kedisiplinan murid. Dampak bagi murid dari posisi kontrol pemantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Jadi guru sebagai pemantau ini biasanya berjanji-janji, ya, berjanji-janji sama siswa. Kemudian kasih hadiah atau apa kalau dia melakukan. Kemudian yang terakhir, guru sebagai manajer. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya,
mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebajikan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Untuk 5 posisi kontrol ini, saya memiliki video yang barangkali bisa kita lihat, ya. Bagaimana itu posisi sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan kemudian posisi teman, pemantau, serta sebagai manajer. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu.
Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya, biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas, ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu. Kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi video 5 posisi kontrol bagi kita sebagai guru yang barangkali dari posisi tadi, 5 posisi tadi kita sudah tahu sekarang kita berada pada posisi yang mana, ya. Dan diharapkan tentunya bahwa nantinya kita semua akan mencapai posisi manajer, ya, bahwa kita guru sebagai posisi manajer dan tidak ada lagi posisi penghukum dan pembuat merasa bersalah. Sekali-kali kita perlu juga menggunakan posisi kita sebagai teman dan sebagai pemantau, ya, itu. Karena dari 5 posisi kontrol di atas, apabila kita menginginkan murid kita ke depannya menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab dan tumbuh motivasi intrinsik dalam diri mereka, maka kita perlu menerapkan restitusi yang dapat mengarahkan dan menjadikan murid kita menjadi seorang manajer bagi dirinya sendiri. Karena di dalam posisi kontrol manajer, murid oleh guru diajak mengevaluasi diri, bagaimana menjadi diri yang lebih baik, bukan pada kemampuan memberikan konsekuensi kepada murid,
tetapi guru dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus begini atau harus begitu yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Ini mengenai keyakinan kelas. Jadi saya sudah mencoba membuat ini ya dengan kelas 9A ya. Itu saya membuat keyakinan kelas ini dengan melakukan curah pendapat dengan mereka dan mereka yang mengungkapkan hal-hal apa yang ingin mereka jadikan keyakinan kelas mereka, dan ternyata saya melihat itu tahulah kalau mungkin cuma pada saat saya masuk. Kalau saya masuk itu karena poin-poinnya di situ ada membersihkan kelas, apa semua baju jangan di luar. Tapi mereka kemudian berkata begini, Ibu, kalau saat istirahat jam sholat bisa mengeluarkan baju. Saya bilang ya boleh, pada saat jam sholat kalau mengeluarkan baju dibuat boleh. Jadi saya melihat seperti itu bahwa mereka ketika saya masuk mereka bajunya semuanya di dalam, tidak ada bajunya di luar. Kemudian nanti pas dengar band langsung semua pakai keluar baju, yang laki-laki yang biasa mengeluarkan baju itu. Tapi saya menganggap bahwa itu adalah mulai mereka lakukan, dan saya berharap itu menjadi kedepannya mereka akan terbiasa ya, sehingga kemudian mereka tidak lagi mengeluarkan baju. Tapi langkah awal yang positif dari mereka yang mereka tunjukkan itu. Kemudian berikut adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Jadi berharap pada awal semester depannya itu kita semua sebagai wali kelas sudah pada awal semester menyusun keyakinan kelas bersama dengan siswa di dalam kelas. Pembuatan keyakinan kelas, yang pertama poin-poinnya, keyakinan kelas hendaklah bersifat lebih abstrak. Ini yang tampak nyata dan tampak tidak nyata. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini adalah cara pembuatan keyakinan kelas. Kemudian yang terakhir ini adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan, di atas DP judul disiplin positif, padahal seharusnya di restitusi. Soalnya semua ngantuk mau bikin. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter lebih kuat. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Restitusi memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang membuat murid bersedia menyelesaikan masalahnya dan berbuat lebih baik lagi. Guru dapat menggunakan kalimat seperti, semua orang pasti pernah berbuat salah.
bukan malah menyudutkan dengan memperjelas kesalahannya. Ini yang ada pada materi yang ada pada restitusi yang saya dapatkan. Kemudian restitusi itu ada 3 langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Saya memiliki video tentang restitusi ini, dan kita lihat lagi sama-sama. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku baru dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ini video tentang bagaimana seorang guru merestitusi siswanya yang melakukan indisipliner atau tidak disiplin atau melanggar peraturan ya. Jadi sebagai guru ya, kalau kita sudah bisa menempatkan diri sebagai manajer, kemudian ada keyakinan-keyakinan kelas yang sudah kita susun bersama siswa, maka ketika siswa berbuat indisipliner atau tidak disiplin atau melanggar peraturan, kita bisa melakukan restitusi kepada mereka. Jadi tidak harus dengan langsung marah-marah, ya. Itu. Jadi sekarang ini sudah bukan saatnya lagi kita melakukan marah-marah dengan siswa, ya. Itu. Harusnya kita sebagai guru lebih bijak dalam bersikap, lebih bisa menuntut mereka supaya mereka menjadi atau memiliki karakter yang lebih baik. Demikian pemaparan dari saya untuk budaya positif ini.
Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan budaya positif yang sudah disampaikan oleh CGP kita, Ibu Sri Erniwati Hussein, Sarjana Pendidikan. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan dan juga yang kita tonton bersama-sama bisa menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menerapkan disiplin positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Pendidikan Tengah yang tercinta ini. Kepada Ibu disampaikan terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi atau tanya jawab. Mungkin dari pemaparan tadi ada unek-unek atau masalah yang timbul atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi langsung. Saya persilakan kepada Ibu Sri kembali untuk memandu diskusi ini. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan pemaparan saya tadi, barangkali ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang ingin disarankan kepada saya silakan kepada Bapak Ibu guru untuk mengungkapkan. Ya, sebenarnya saya tunggu teman lain yang bertanya. Ya, mereka kesempatan untuk mereka bertanya. Saya cuma tanyakan, seandainya mereka tadi kan di sesi akhirnya mereka bersedia melakukan memperbaiki kesalahannya mereka. Jadi pernyataan ini, seandainya mereka tetap mengulangi lagi kebiasaan tersebut, tindakan apa yang kita lakukan? Di perwalian saya sudah melakukan itu keyakinan kelas, tapi saya masih bingung konsekuensi apa seandainya mereka tidak melakukan itu yang sudah kita tetapkan. Kemudian mereka berinisiatif, saya kasih inisiatif, kira-kira kalau kalian melanggar dari keyakinan kelas atau aturan kelas dalam kelasnya kita, apa yang kalian ambil? Mereka menyatakan kemarin bagaimana Ibu kalau didenda baru uang dendanya maksudnya untuk kepentingan kelas. Nah, oh ya kan itu permintaannya kalian kan saya ikuti, tandanya itu konsekuensinya. Nah, tapi terakhir juga pada sejalannya waktu ada yang balos atau apa yang didenda, akhirnya ada juga yang mau bayar. Ya pusing juga maksudnya bagaimana mengambil sikap tersebut. Ya, itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu As dengan pertanyaan tadi. Jadi kalau misalnya kita sudah melakukan membuat keyakinan kelas dengan siswa, tetapi kemudian siswa masih melanggar atau sebenarnya kalau keyakinan kelas itu ya, kalau kita berada pada posisi manajer, tidak ada konsekuensi yang kita yang dituntut pada siswa. Ya, kita betul-betul hanya ingin membentuk ya mereka menjadi lebih sadar, lebih bertanggung jawab. Ya, jadi kita lanjutkan kembali setelah kita break. Untuk menambah semangat, barangkali kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu ini. Ya, silakan kita berdiri dulu. Berdiri dulu. Ya, jadi ice breaking-nya kita menyanyi ya. Tangan ke atas, naik impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus tujuan. Tangan ke depan, bertepuk tangan. Jadi tangan ke atas, naik impian. Tangan ke samping, merangkul teman. Tangan ke depan, fokus tujuan. Tangan di depan, bertepuk tangan. Oke, kita mulai. Tangan ke atas, raih impian. Tangan ke samping,
Jadi kita lanjut dengan sesi tanya jawab. Jadi tadi ada pertanyaan dari Ibu Asmiati Novitri tentang siswa yang selalu mengulangi kesalahan, ya. Meskipun sudah ada keyakinan kelas yang dibuat, tetapi siswa tetap mengulangi kesalahan. Jadi kalau menurut saya, memang kalau kita di posisi manajer itu kita tidak memberi hukuman, ya, atau kita tidak memberi konsekuensi kepada siswa. Yang kita harapkan dari siswa itu adalah adanya kesadaran diri dari mereka untuk melaksanakan keyakinan yang sudah mereka buat itu. Tetapi kembali kalau misal itu masih terus dibuat, kita bisa memposisikan diri kita menjadi pada posisi pemantau, ya. Kita bisa kembali pada posisi pemantau, ya. Itu kalau pada posisi pemantau itu berarti ada konsekuensi yang diberikan kepada siswa apabila mereka melanggar peraturan itu. Begitu kalau menurut saya. Barangkali ada tambahan dari Mensastra. Terima kasih, saya akan mencoba menambahkan. Memang kalau benar apa yang dikatakan Ibu Sri, kalau di posisi manajer kita memang diharapkan untuk merestitusi murid dengan menggunakan langkah-langkah restitusi, yaitu segitiga restitusi. Kemudian kalau untuk kemudian mereka mengulang, ini kan sebenarnya tadi ada dicontohkan juga dalam keyakinan kelas, itu sebenarnya ada langkah restitusi juga di situ. Bagaimana kita menanyakan komitmen. Jadi seperti siapa yang bisa membantu, ya, seperti itu. Kemudian tentu saja kita follow up juga dengan orang tuanya membantu, misalnya kakak saya, mama saya. Nah itu juga kita di posisi juga harus memperhatikan komitmen anak itu. Kemudian mungkin kita bisa kerjasama dengan yang disebutkan tadi, orang tuanya atau kakaknya, untuk bisa membantu anak ini dalam menjalani komitmennya. Kemudian kalau dia kemudian tadi Ibu Asmi menyatakan ada konsekuensi, ya, jadi ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu anak tidak tahu apa yang akan dibebankan ke dia, mau dihukum barangkali lari-lari keliling lapangan atau apa, anak tidak tahu. Kita mau asal hukum dia, tidak ada catatan atau kesepakatan bersama mengenai apa yang akan menjadi hukuman buat dia. Tetapi komitmen ini berbeda. Komitmen itu disepakati. Jadi saat anak melanggar, dia akan tahu ini yang harus saya lakukan, karena itu komitmen konsekuensi dari perbuatan yang saya lakukan, konsekuensinya ini yang saya harus tanggung. Jadi perbedaannya di situ. Kita bisa bisa di posisi pemantau untuk konsekuensi, tetapi konsekuensi yang diberikan kepada murid itu harus relevan dengan dia punya pelanggaran pada keyakinan kelas atau keyakinan sekolah yang dia buat. Misalnya terlambat, dia melanggar keyakinan sekolah, berarti dia terlambat juga istirahatnya. Jadi seperti itu, ada relevansi, ya, ada keterkaitan dengan apa dia punya pelanggaran dan apa konsekuensinya. Jadi jangan memberikan konsekuensi yang tidak nyambung, seperti itu. Kalau dia tidak mengerjakan tugas, berarti dia diharapkan untuk mengerjakan tugas kemudian walaupun teman-temannya sudah selesai. Ada yang harus ditanggung karena perbuatannya yang sudah melanggar keyakinan tadi. Seperti itu. Jadi memang perlu kerjasama yang kuat antara Dewan Guru, Guru BK, dan semua unsur-unsur yang terlibat, termasuk di dalamnya orang tua, dalam betul-betul menumbuhkan motivasi intrinsik dari murid-murid kita untuk bisa menanamkan disiplin positif dalam diri mereka. Itu barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mensastra yang telah memberikan tambahan. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali cukup sekian, ya, sesi tanya jawab ini. Dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir juga rangkaian kegiatan saya pada diseminasi
budaya positif di sekolah kita SMP Negeri 1 Beling Tengah. Kepada Bapak, Ibu, Kepala Sekolah dan Ibu Wakil Kepala Sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.